Selamat datang kembali di channel Blue Aurora. Kali ini saya akan berbagi ilmu ya tentang mengelola kelas online, kelas daring yang ada di fasilitas Google, yaitu Google Class. Yang pertama, untuk masuk ke Google Class, kita harus menyiapkan sebuah akun Google yang kita miliki, yaitu Gmail. Di sini saya sudah login. Kemudian di titik 9 ini kita bisa langsung cari yang namanya Classroom. Oke, di sini karena saya sudah membuat kelas, ini kelas yang ada. Saya juga akan menunjukkan cara membuat kelas daring atau kelas maya, yaitu dengan tanda plus yang ada di sini. Nah, di sini ada dua pilihan, gabung ke kelas dan buat kelas. Untuk membuat kelas baru, kita pilih yang buat kelas. Di setuju saja. Lanjutkan. Oke. Saya akan buat namanya kelas contoh. Pelajaran saya di sini saya mengajar di animasi. Oke, kita akan buat. Tunggu beberapa saat. Nah, kelas yang kita buat tadi sudah selesai. Kemudian di sini ada 4 tab. Pertama adalah forum, yang kedua tugas kelas, selanjutnya ada anggota, dan ada nilai. Nah, di sini kita bisa mengganti tema yang ada di sini. Di sini ada pilihannya. Bisa milih tema. Ini teman-teman bisa sesuaikan nanti dengan seleranya masing-masing. Nah, sekarang yang kita perlukan adalah setelah kelas kita selesai, kita perlu yang namanya membuat materi. Itu ada di tab tugas kelas. Nah, di sini kita bisa buat materi. Pilihannya sudah ada ya, materi. Judul, misalkan saya buat deskripsinya opsional, jadi kita sejenis instruksi. Kita bisa buatkan ke siswa. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan. Saya akan mengambilnya dari Google Drive. Saya sudah punya materi di Google Drive, saya akan tambahkan. Kalau ada referensi lain bisa juga ditambahkan melalui link, file, atau bahkan YouTube. Sini kita beri materi ini untuk siapa? Semua siswa. Kemudian kita juga bisa memberi materi sekaligus kepada kelas yang lain. Misalkan ini ya, kelas benar, saya juga kasih materi yang sama, tinggal saya centang juga. Jadi saya ngasih materi sekalian ke dua kelas. Saya kasih topiknya. Ini masih 2D. Nah, materi sudah. Sekarang kita misalkan memberikan sebuah tugas. Saya akan memberikan dalam bentuk gambar kerja. Oke, di sini saya ambil juga dari Google Drive.
Ini dia. Nah, untuk lembar kerja kita bisa memberikan opsi apakah siswa hanya dapat melihat file, dapat mengedit, atau buat salinan. Nah, di sini kita akan buatkan salinan untuk setiap siswa. Sehingga nanti file yang kita buat ini kalau kita kasih edit, nanti file kita jadi hancur. Kita buatkan saja salinan untuk masing-masing siswa. Tinggal waktu. Misalkan saya beri waktu di sini selama 4 hari. Dengan poin. Di sini saya hanya berikan tugasnya untuk kelas yang satu saja. Kalau mau ke kelas yang lain, tinggal dicontreng saja. Jadi kita bisa mengirim tugas untuk beberapa kelas. Jadi satu kali klik untuk semuanya. Topiknya, kemudian saya akan buat tugaskan. Nah, di sini pembuatan materi dan lembar kerja sudah saya selesai, tapi saya belum memiliki anggota. Nah, sekarang saatnya saya harus mengundang siswa saya agar dia masuk ke kelas ini, ke kelas contoh. Caranya adalah saya bisa membagikan kode ini melalui grup WhatsApp. Kalau kita punya grup WhatsApp dengan siswa, bisa mengundang lewat email. Sini kode dibagikan melalui grup WhatsApp. Sekarang sudah dibagikan. Kedua, kalau mengundang dari email, kita bisa menambah. Kita harus tahu email siswa kita. Nah, mungkin di sini agak lama ya kalau memiliki siswa yang banyak. Kita berikan saja kodenya ke siswa. Ini saya cocokkan yang masuk kelas melalui kode. Dan di sini saya akan buka tab satu lagi. Nah, di sini adalah siswa. Sekarang dia akan masuk ke kelas yang contoh. Caranya adalah di bagian ini, gabung ke kelas. Kita tinggal pastikan kodenya, gabung ke kelas. Mintalah kode kelas kepada pengajar, lalu masukkan di sini. Jadi guru yang memberikan kode kelasnya. Nah, di sini dia sudah masuk ke kelas dan sudah terlihat di sini lembar kerja dan materi yang kita bagikan ke siswa, sehingga siswanya bisa mengakses apa yang dia harus kerjakan di dalam kelas daring ini. Sudah ada lihat tugas Anda. Oke, saya kembali lagi ke tab guru, status kita sebagai pengajar. Nah, tadi saya mengirimkan materi di kelas yang benar juga. Kita lihat materinya sudah masuk apa belum. Nah, di sini sudah masuk ya, jam 9.14. Nah, kemudian sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara mengedit kelas. Misalkan ini kelas contoh, saya mau ubah namanya. Itu tinggal dirubah. Atau sebelum saya inginkan, saya akan memperlihatkan dulu file kita tersimpan kemana. Nah, di sini masing-masing kelas itu memiliki ini untuk membuka nilai dan icon ini untuk melihat di Google Drive. Kita akan lihat masing-masing kelas itu akan memiliki folder yang tersimpan otomatis di Google Drive kita. Nah, inilah dia kelas contoh. Tadi saya buat lembar kerja dan ada template-nya. Ini namanya kelas contoh ya. Sekarang saya akan ubah kelasnya. Saya akan ubah namanya menjadi kelas 11 multimedia.
Nah, inilah cara merubah nama kelas. Tapi ketika Anda mengakses Google Drive-nya, kita tinggal klik di sini, maka nama Google Drive-nya akan tetap menjadi nama pertama yang kita buat, bukan menjadi yang kelas 11mm atau nama yang telah diubah. Nah, jadi di sini teman-teman bisa mengecek di Google Drive-nya sendiri. Jangan nanti sampai bingung ketika mencari kelas folder saya kok hilang. Nah, itu tidak akan hilang. Jadi nama yang tersimpan adalah nama yang pertama, karena di Google Drive itu tidak akan menghapus. Nah, oke, sekian dulu untuk materi yang saya berikan hari ini. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana cara membuat kelas dengan menggunakan fitur Google Classroom, kemudian memberikan materi, mengundang siswa, bagaimana tampilan di guru. Jadi ada perbedaan ya. Sekali lagi saya tekankan di sini ada, kalau guru itu ada nilainya, ini kalau di siswa tidak ada nilai. Jadi dia hanya punya 3 tab. Kemudian cara membuat kelas, cara bergabung ke kelas, cara mengedit kelas, kemudian cara memberikan materi dan tugas. Semoga di sini dapat memberikan pemahaman untuk teman-teman yang seprofesi dengan saya, apalagi di museum wabah seperti ini. Dengan mode daring lah cara kita memberikan materi kepada siswa. Semoga kedepannya berguna. Dan ingat untuk like, komen, dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.